biasanya di sini kan kita belajar ngerangkai bunga. Iya. Nih sekarang juga sampai belajar buat bikin ketupat, Ketupat. ya. Tapi baru kulitnya doang, isinya pakai beras sendiri-sendiri. Nih selanjutnya Umi tadi ada yang nanya. Iya. Tadi namanya siapa Neng ya? Alma. Alma. Ya, Oh, nama Alma panjang. Ida. Ya, alhamdulillah. Untung bukan almarhum. Alma bilang gimana nih? Dia tuh ngerasa hilaf. Salah satunya adalah tidak puasa dari tahun ke tahun. Tapi hilafnya diulang-ulang. Tadi kan udah saya bilang, Neng, ya Allah, kalau hilaf yang pertama, namanya juga itu kagak masalah, artinya kagak dosa. Lah kalau udah diulang-ulang berarti itu masih sengaja ya Bu ya? Karena emang kagak mau aja ngelakuin puasa, karena lemes, karena lapar, karena haus. Begitu. Walaupun tahu ya kapan kita benar-benar hilaf, kapan kita pura-pura hilaf. Betul, Allah itu maha tahu apa yang kita lakukan. Niat kita pun juga Allah tahu. Detak hati kita juga Allah tahu. Tapi Allah itu tetap memberikan kemaafan. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Karena Allah, gua mau ngomong itu, ntar dulu ngapa? Allah itu masih memberikan kemaafan kepada siapapun. Karena Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi jangan diulang-ulang lagi sayang. Jadi kalau istilahnya kalau udah khilaf terus kita tahu kita istighfar, kita tobat. Tapi ketika kita melakukan kesalahan lagi, ya kudunya istighfar lagi, tobat lagi. terus kalau misal kita sudah kebanyakan dosanya, kita harus ngelakuin apa dong Umi? Tobatnya tobat kayak apa tuh? Kalau kita sudah sadar bahwasanya dosa kita emang seer pisan, ya. Sagunung. Kalau kata orang Jawa dosane januake. Maka lakukan pertobatan nasuha. Tobat bisa jadi nasuha kalau dia sudah memenuhi persyaratannya yang jumlahnya ada 8. Nah, Persyaratan apa tuh Umi? persyaratan biar tobat kita menjadi nasuha. Oke, 8. 8. Satu, an-nadamu ala ma salafa minadz dzambi. Yang pertama, orang yang punya dosa harus merasa menyesal, harus merasa jera. Yang kedua, waqada'il faraidi. Kalau merasa dulu pernah ninggalin sholat, pernah kagak puasa, maka syarat yang kedua kudu diqada'in. Oke, dibayar. Bayar. Yang ketiga, Entar dulu gua lihat. Nih. Yang ketiga, waradul madzalimi. Kalau ibu dosanya merasa pernah ngambil hak orang lain, minjem penggorengan dari baru ampe pada menyon. Kagak dibalik-balikin. Pinjem alat presto dari baru sampai pada bocor. Maka yang ketiga, waradul madzalimi, harus kita mengembalikan hak orang yang kita dolimi. Pulangin. 4. Bukan berarti yang bocor dipulangin loh ya. Iya. Karena Ganti baru. Karena dulu minjemnya baru, maka mulanginya juga kode Baru. Yang keempat, wastihlalil khusum. Kalau ibu dosanya pernah ngatain orang itu kudu kita datengin, harus kita minta halalnya. Kita bilang, "Pok, maafin ya, dulu saya pernah ngatain empok." Ngatain bagaimana? Ngatain empok gembrot kayak potongan bedug. Misalnya, saya dulu pernah ngatain teteh. Ngatain bagaimana? Teteh jedir. Misalnya, ya kayak ikan lohan. Ya kayak ikan yang ada di sini. Ibu harus minta halalnya. Halalin saya ya. Redoin saya ya. Ikhlasin saya ya. Dulu pernah ngatain begitu. Tuh, keempat. Yang kelima, RT 5. Yang kelima apaan? Yang kelima, wa anta zama ala Allah ta'uda. Harus dia punya niat tidak akan kembali lagi kepada dosa itu. Walaupun dosa itu sudah manggil-manggil. Gitu. Yang kelima, tiga lagi. Aduh, masih banyak banget ya. 3 lagi doang. Cepet, saya sendiri banyak. 3 lagi. Entar dulu, mana puasa aus banget. Ya udah, minum aja deh biar kagak haus. Sembarangan. Yang keberapa tadi? Keenam sekarang. Sekarang yang keenam, yaitu wa antu rabbiya nafsaka fi taatillah kama rabbaitaha fil ma'siyah.
Hatinya harus dididik, harus digembleng untuk melakukan taat seperti dulu hatinya cenderung melakukan maksiat. Harus hatinya, ayo kerjain. Dulu lo sama maksiat doyan banget. Sekarang kudu doyan sama yang namanya taat, kudu begitu hatinya digembleng. Yang ketujuh, Wa antudziqaha mararatat taati kama adoktaha halawatal maasi. Harus hatinya diajarin, ini loh enaknya taat. Jadi yang namanya taat itu enak, bukan hanya maksiat. Maksiat itu kan enak banget pada saat kita kerjain ya Bu ya. Iya. Tapi setelah kita kerjain tuh dosanya tuh kagak hilang-hilang. Hati kita harus kita gembleng begitu. Ini loh enaknya taat. Begitu, lu mah jangan maksiat. Tuh hatinya harus digituin. Yang Makanya ketujuh harus stop. Yang ke-8 terakhir. Yang terakhir depele. Yang terakhir yaitu wa islahil makuli wal masyrubi. Yang pada tobat, makanannya, minumannya kudu dijaga. Tuh makanan halal apa kagak? Tuh minuman halal apa kagak? Jangan punya orang main sabet aja. Nih kadang-kadang maaf. Karena ekonomi rada begini, mau lebaran bawa duit cekak. Bawa itu cekak itu artinya duitnya dikit ya Bu ya. Ya Allah, kata setan tuh telur tuh. Ngapa? Masukin aja 2 biji kagak kelihatan. Telur 2 biji dimasukin. Lah kan ada itu Bu ya. Ada itu. Buat bikin bolu. Buat bikin. Lah itu namanya tidak memperhatikan makanannya. Bener yang namanya telur itu bergizi. Tapi kalau dengan cara begitu kan tidak halal. Jadi haram juga jatuhnya. Jadi haram juga. Padahal yang dianjurkan dalam agama halalan, toyiban. Halal dulu dan juga toyib. Udah ada huker. Oke, lagian udah ngos-ngosan. Alhamdulillah ya Allah, makasih.